Kali ini saya akan menjelaskan nanti by drawing ya. Tapi sekarang realnya dulu. Nah, soal nanti masalah kabel, cara masukkan pipa, cara ngebor, cara gantung, katanya nanti soal dibor bisa enggak, di dinabel bisa enggak, di visor bagaimana, bisa apa enggak. Itu semua sudah ada di VT-VT yang sebelumnya ya. Nah, ini saya sekarang menjelaskan hal yang lain dulu. Nanti saya jelaskan by drawing. Nah, kayak di sudut ini ya, di sudut ini, bata ini, ya, yang ini masuk, masuk ya, yang ini masuk, patah bentar. Nah, yang ini masuk ya, masuk kayak gini loh. Jadi masuk ke dalam ya, masuk. Jadi gini, kalau ini di besi, ini di besi, ini di besi, ini di besi. Bata ini masuknya nanti kalau dicor, empat lubang ini dicor, berarti karena ini masuk, lalu ini juga masuk, ini bukan bata setengah ya, ini masuk, ya, masuk ke dalam situ, ke sini juga masuk, ya, nah itu masuk ke situ jepit, yang ini yang paling bawah ini juga masuk, ya, nah yang saya panah ini tadi ya jepit ke bakal kolom ini kalau kolom mengikuti menggunakan bata ini sebagai kolom ya kan, tetapi kan begini, urusan menghitung kolom itu kan urusan kontraktor, urusan orang sipil. Saya kan orang mesin, saya nggak bisa ngitung kolom. Nah, nanti saya jelaskan by drawing ada berbagai ukuran kolom yang bisa dilakukan, atau bahkan nggak mau pun ya kolom konvensional ya nggak apa-apa. Nah, ini kan yang saya panah itu berarti bidang ini jepit masuk ke kolom, bukan nempel ya. Kalau bata-bata lain kayak di bangunan saya ini yang lama ini, sebetulnya dia itu nggak jepit ya, dia nggak jepit, nggak mengunci ke kolom ya, cuma nempel di semen kan ke kolom, dicor bareng-bareng biasanya kan, sudah apa, samping-samping sisi-sisinya aja. Kalau ini enggak, ini bidang ini dia jepit ke sudut pertemuan kolom ini ya. Nah, ini kan enggak. Nah, ini masuk. Ini jepit ke kolom. Ini jepit ke kolom. Ya. Ini jepit ke kolom. Nah, berarti yang bidang ini, dinding ini juga jepit ke kolom, kejepit ke dalam kolom. Nah, sama nanti yang di sana, tapi ada mejanya. Sebentar, saya lupa narik mejanya tadi. Nah, kalau yang dari sini ya, ini saya tarik dulu. Ini ada meja, saya tarik dulu biar saya bisa masuk ke situ. Nah, yang di sini, yang paling atas ini kan enggak, tapi ini masuk nih. Ini masuk ke kolom seharusnya. Nah, tapi karena posisi di sini nggak bisa pas, nggak bisa ini kan di sana ada masuk. Ini batas setengah, ya. Ini batas setengah. Ya. Tetapi yang bawahnya batas setengah ini, dia kan nggak masuk kan? Dia nggak masuk. Tapi satu ini masuk. Nah, itu jepit. Ya. Habis itu karena dia posisinya nanti ditata lah seperti main Lego gitu loh. Nah, ini masuk. Nah, ini bata ini masuk, ini nanti kayak ini nggak masuk. Nah, nanti bawahnya ini masuk. Jadi posisinya nanti habis yang ini gantian. Ini masuk nanti. Tapi ini kan saya cuma untuk demo aja pendek gitu loh. Nggak terlalu. Misalnya kayak di sudut ini ya, di sudut ini ya. Ini masuk. Kan jepit. Ya, ini masuk. Nah, ini masuk. Nah, jadi kalau di sini dikasih besi dan dicor 1, 2, 3, dia masuk. Pokoknya ada yang jepit. Sedangkan bata ini kan saling mengunci. Tetapi selain saling mengunci, ada posisi jadi gini. Karena dia masuk, kan dia kena cor berarti. Dia kena cor, dia jepit bawah kan. Dia kena cor, berarti ini kan bisa nggak bisa gerak karena dijepit. Di sini kan ada kuncinya nanti. Nah, ini kan kunci. Nah,
ini lock, ya kan? Ini lock. Ini nanti, nah ini yang atas ini masuk. Nah, ya kan? Di sini lock. Di sini ini nanti ngelok ke ini kan semua nanti ini kan di semen nanti kasih semen cair. Nah, ini kan ngelok semua nanti. Nah, kira-kira paham nggak? Nah, misalkan kalau yang ini dia masuk nih. Ya. Ke sini masuk nih. Nah, yang ini masuk ini. Nah, kira-kira paham nggak ya? Masuk, ngerti kan maksudnya? Jadi, dinding ini dia akan ngunci terhadap misalkan kalau ini dijadikan kolom, dia ngunci, dia di sini juga ngunci. Gitu ya. Nanti saya jelaskan by drawing. Nah, tentang nanti manuver pembesiannya mau seberapa besar ukurannya, nanti saya jelaskan step by step bertahap. Karena nanti mungkin satu VT nggak cukup. Jadi akan saya jelaskan by drawing habis ini. Mungkin VT yang ini akan sedikit panjang, bagi yang tidak berkepentingan ya nggak apa-apa, di skip aja karena ini hanya untuk yang berkepentingan mengetahui tentang bata interblok ini. Terima kasih. Nah, nanti di dalam VT-VT saya selanjutnya saya akan jelaskan cara, misalkan ini tembok lurus ya, ini di tembok lurus. Nah, di tembok lurus ini kan nanti bisa posisi kolomnya itu, kalau ini kolomnya 4 lubang, ini kan di sini 4 lubang. Nah, ini kalau mau hemat ya, kalau untuk pagar aja ya 1 lubang. Nah, ini kan mau bikin kolom lebih gede lagi, mau 6 lubang ya bisa. Maksudnya saya istilahnya 6 lubang itu kayak gini loh. Ini jadi nanti dia itu posisinya begini loh. Kolomnya akan jadi lebih melebar tapi tipis. Nah, kalau nggak suka pengen bikin kolom lebih gede lagi ya lebih tebel kayak gini kan tuh, ya kan. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada VT selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan di tembok lurus ya. Nah, kalau di tembok lurus ini nanti akan saya jelaskan pemasangannya itu kayak gini loh. Nanti misalkan ini ya. Nah, ini kan dari fondasi, otomatis besinya kan juga harus nempel ke fondasi, nempel ke besi fondasi, ya kan. Ini kan balok fondasi lah ya. Nah, nanti kan natanya zigzag sambil selang-seling gini loh lah, kayak di kolom pun juga selang-seling. Jadi temboknya kayak ini ya, ini tembok gitu kan. Nah, ini yang satunya ngiket kan. Oh, ini loh saya balik. Nah, ini kan ngiket masuk ke cor-coran. Habis itu nah ini ngiket lagi ya kan. Masuk ke cor-coran, terus naik selang-seling. Ya, terus ngiket sebelah sini pun juga sama. Ke kolomnya pun, misalkan ke kolomnya nanti ya, nih saya jalankan lagi ya. Nah, ke kolomnya pun juga selang-seling, nanti ngiket semua loh, ini kan loh selang-seling kan. Nah, gantian terus. Nah, itu kalau itu selang-selingnya memang harus kan, kalau namanya selang-seling namanya main Lego lah. Nah, ini kan harus diisi bata setengah supaya selang-selingnya konsep selang-selingnya jalan. Nah, itu habis itu kasih besi ini loh, yang hijau itu kasih besi ya kan. Nah, taruh sana harus dicor gitu kan. Nah, terus itu kalau mau bikin tembok dengan atasnya nanti dicor ring toh. Nah, ini kan besinya ini nanti disambung. Katanya orang nggak kuat ya, apa boleh buat ya. Kalau mau besi lurus nanti saya jelaskan ya, bikin dulu kolomnya kan cepet. Nah, kolomnya mau nggak mau naik dari atas dulu. Nanti ini kalau misalkan dibikin selang-seling pun ini keluar, ini batanya tidak saya bikin bisa masuk dari samping gitu loh. Nah, orang tanya kenapa kok dibikin, kok kunciannya kok berbeda dengan, karena ini supaya bisa masuk samping, kamu bisa bangun kolom dulu. Nah, kalau sekarang dilanjutkan mau ke model yang besi model begini, nah kamu bisa lanjutkan ya, ini kan. Nah, kan ngunci samping, sengaja saya bedakan warnanya supaya kita bisa jelas kelihatan gitu loh. Nah, itu kasih besi. Nah, ngasih besinya ini bebas, mau jarak 3 bata dikasih, 2 bata dikasih, 4 bata dikasih, itu hitungan nanti sesuai perkiraan orang sipil yang bisa, saya bukan orang sipil. Nah, tapi kalau dikira-kira, waduh kalau cuma tembok gini aja ya
nggak masalah lah saya rasa, atasnya terus dicor kan gitu. Nah orang bilang di atasnya dicoring ya, eh, atau selalu bapak sering itu istilahnya. Nah orang bilang kenapa nggak dibuat apa namanya kuncian samping juga loh, ini loh nanti kalau kuncian samping saya bikin kuncian samping ini nggak rata, tukangnya setengah mati, tukangnya harus gerindai tonjolan cekung, nembeli cekungan, motongi cekulan, nggak karu-karuan nanti kerjaannya, nggak usah, ini udah kuat kok. Boleh nanti datang ke tempat saya, di pabrik saya sudah pakai bata interblok, saya bangun pabriknya pakai bata interblok. Nah ini kalau misalkan ada kunciannya kan di sini nggak rata, gitu, jelek kan nanti, terpaksa ya jelek, kalau dibiarkan jelek, dipotongi repot, ditembeli repot kan gitu. Nah terus kayak misalkan eh, mau bangun kayak model begini, nah ini 6 besi kan, lo nggak masalah lo kan bisa begini, lo sama seperti tadi lah, saya zoom lah ya kalau supaya supaya kalau kesulitan mikir, kesulitan membayangkan, nah ini kan, oh ini kan lo, gini kan lo, ya kan kunci-kunci terus lah, ini kan yang saya warna gelap ini dia masuk toh, ngunci toh aman sudah. Ini nanti bidang ini dia akan ngunci, nempel, barangnya sudah mengunci, saling mengunci terhadap kolom juga bukan nempel, ngunci sudah, ngunci di kolom gitu kan. Nah misalkan mau bangun yang model agak tebel, agak keluar gitu dari temboknya gitu ya, nah, sebentar saya ginikan lah supaya gampang. Nah ini nanti kan sama saja, bentar ya. Nah, ini loh bentar. Nah, ini kan do tuk 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 gitu kan do. Itu kan ngunci kan. Ini kan ini masuk dus, masuk ke ngunci ke kolom. Ini dus gitu. Ini waktu dus ini kan ngunci ke sebelah yang sana ya kan. Habis itu manuver begini. Ah, des gini kan ini ngunci ke kolomnya, ngunci ke tembok kan gitu. Ya kan sekarang kolomnya yang ngunci ke tembok. Gantian terus nah, itu kasih besi ya kan. 3 bata kasih besi dicor, kasih besi ditekuk gitu loh, nah, masuk lagi terus ganti-ganti terus gini loh. Memang segala sesuatu tuh harus belajar ya. Orang itu misalkan kita orang di rumah kita nggak mau belajar setir mobil gitu ya, selamanya dia nggak bisa nyetir mobil, dia nggak bisa kemana-mana, dia harus diantar orang. Nah, tapi sekali dia mau belajar, hidupnya jadi lebih mudah. Ini sekali kamu belajar, sudah tahu caranya. Gini, sesuatu yang sulit itu karena kita nggak bisa, nggak pernah tahu. Sesuatu yang kita sudah tahu, mudah. Anda menang dibandingkan mereka yang tidak tahu dan tidak mau belajar, gitu ya. Nanti selanjutnya besok ya. Karena ini videonya nanti kepanjangan. Ada juga yang model macam-macam kayak gini misalkan. Nah ini misalkan mau bikin, besok saya jelaskan di video selanjutnya ya. Mau bikin kolom kayak gini ya kan, bagian sini 1, bagian sini mau 2, terserah. Nah hitungan sendiri. Nah ini kan kayak model kolom begini ya kan, semua itu sebenarnya saling ngunci kok, kayak main Lego. Model kolom begini, nah nanti oh pak itu nanti ya boleh lah, misalnya kamu masih mau pakai besi bagel ya kolom begini ya kan, mau begelnya lebih gede lagi ya kolom begini ya kan, mau begelnya lebih gede lagi ya kan, wala kolom begini ya. Sudut gimana, nah begini ya. Sekali lagi ya, kalau saya bikinnya nanti kuncian ini ada kuncian di samping, nanti rusak pak. Ini loh konsepnya rusak. Konsepnya yang saya pelajari dulu sudah hampir 10 tahun sebetulnya, itu rusak pak konsepnya kalau dikasih kuncian samping. Konsep ini jadi nggak berlaku, padahal saya suka, saya senang waktu mengenal desain ini dulu pertama kali. Orang Malaysia datang ke sini minta dibuatkan mesin, dia bata handan, dia mau buka persis kayak MyIP. Nah itu pada waktu itu saya pertama mengenal ya, sekitar 10 tahun lalu. Tapi saya mengenal tuh bukan mengenal batanya, saya dimintai mendesainkan mesinnya sebetulnya. Nah gitu ya, besok ya, satu persatu. Terima kasih.